Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lulu Nur Afifah dari Biologi E18 mau menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada pengertian tentang bagaimana hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum, yang pada dasarnya kurikulum tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Yang selanjutnya, macam-macam sumber prinsip perkembangan kurikulum. Ada data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip umum. Prinsip umum digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Sukma Dinata menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevasi, fleksibilitas, wintikuinitas, praktis atau efisien, dan aktivitas. Dan selanjutnya ada prinsip khusus. Prinsip khusus berkaitan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat dan situasi tertentu. Prinsip ini menunjuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, yaitu seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Prinsip umum dibagi menjadi beberapa, yaitu prinsip praktis. Prinsip ini disebut prinsip efisien. Prinsip praktis yaitu dapat dimudahkan dan diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip aktivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berkaitan pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. Selanjutnya ada prinsip relevasi. Prinsip kesesuaian. Prinsip relevasi ada 2 jenis, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah tujuan, isi, dan proses pembelajaran tercapai dan kurikulum harus sesuai dengan tuntutan. Sedangkan yang internal, kesesuaian konsumen antara komponen kurikulum tersebut. Terus yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Adalah yang fleksibilitas disesuaikan, diubah, dan dilengkapi atau dikurangi. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkeseimbangan. Dan yang selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Dan isi bahan pelajaran harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan media dan alat untuk belajar. Media atau alat belajar apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran? Apakah semua sudah tersedia? Bila tidak ada, apakah ada pengertiannya? Bagaimana toleransi dalam seluruh kegiatan belajar? Hasil terbaik akan diperoleh dengan menggambarkan multimedia. Kalau ada yang harus dibuat, perhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, serta waktu pembuatannya. Yang selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi berguna untuk menggunakan hasil pembelajaran. Pengembangan kurikulum harus menghasilkan 6 prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik, dan produktif. Adapun langkah-langkah saat mengembangkan alat evaluasi, yaitu rumus tujuan pendidikan yang umum,
dalam rahang kognitivitas, efektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya, uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diambil dan diukur. Dan yang selanjutnya adalah hubungan dengan bahan pembelajaran, tujuan, butir-butir satu dan atau tugas. Berikut prinsip yang harus diperhatikan pengelolaan hasil penelitian yaitu 1. Norma penelitian apa yang akan digunakan dalam pengolahan hasil tes. 2. Apakah akan menggunakan rumus atau format. Ketiga, bagaimana mengubah skor mentah ke dalam skor matang. Yang keempat, skor standar apa yang akan digunakan. Dan yang kelima, untuk apa hasil tes digunakan. Dan yang keenam, bagaimana mengurus laporan hasil evaluasi. Dan yang terakhir, kepada siapa sajakah laporan hasil evaluasi ditunjukkan.